Bayangkan ini, Anda baru saja mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah keluar dari pesawat, Anda membuka aplikasi transportasi di ponsel. Dalam beberapa menit saja, Anda sudah berada di platform kereta bandara yang bersih, modern, dan tepat waktu. Kurang dari 1 jam kemudian, Anda sudah sampai di pusat kota Jakarta. Dari situ, Anda turun dan langsung melanjutkan perjalanan dengan MRT yang datang setiap beberapa menit. Semua pembayaran dilakukan hanya dengan satu aplikasi, cepat, lancar, dan murah. Sekarang coba bayangkan situasi yang sama di Kuala Lumpur. Perjalanan dari KLIA ke pusat kota memang cepat dengan KLIA Express, tetapi harganya cukup mahal untuk penggunaan sehari-hari. Ketika sudah sampai di kota, Anda mungkin perlu berpindah antara beberapa sistem transportasi yang terkadang belum sepenuhnya terintegrasi. Kadang harus berjalan cukup jauh antar stasiun atau menggunakan aplikasi yang berbeda untuk layanan yang berbeda. Pertanyaannya sekarang, kapan semua ini terjadi? Bertahun-tahun yang lalu, banyak orang di kawasan ini melihat Jakarta sebagai kota yang selalu terjebak dalam kemacetan, lalu lintas yang luar biasa. Tetapi hari ini, pada tahun 2026, semakin banyak orang mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Infrastruktur Jakarta berubah sangat cepat. Dan sekarang, ada yang mulai mengajukan pertanyaan yang dulu hampir tidak terpikirkan. Apakah Jakarta sekarang sebenarnya lebih maju daripada Kuala Lumpur dalam beberapa aspek infrastruktur kota? Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin meminta bantuan kecil dari Anda. Seorang teman saya pernah berkata bahwa channel seperti ini tidak akan berkembang. Dia bilang orang tidak tertarik dengan pembahasan serius tentang pembangunan negara. Dia juga mengatakan, saya mungkin tidak akan mendapatkan banyak subscribers karena topik seperti ini dianggap terlalu berat. Tetapi, saya percaya cerita seperti ini penting untuk dibagikan, bukan hanya untuk rakyat Malaysia atau Indonesia, tetapi untuk kita semua di Asia Tenggara yang ingin melihat kawasan ini terus maju. Jadi, jika anda percaya pembahasan seperti ini pantas untuk lebih sering didengar, tekan subscribe, like video ini, dan aktifkan notifikasi. Mari kita buktikan bahawa kisah tentang kemajuan, tantangan, dan perbandingan jujur seperti ini memang layak untuk ditonton. Baiklah, mari kita mulai dengan satu fakta yang mungkin membuat banyak orang terdiam sejenak. Pada tahun 2026, sistem transportasi publik Jakarta telah berkembang dengan sangat pesat. MRT Jakarta yang mulai beroperasi pada tahun 2019 kini telah diperluas dengan beberapa fasa tambahan. Jalur ini menghubungkan kawasan penting kota dengan sistem yang modern, bersih dan efisien. Selain MRT, Jakarta juga memiliki sistem LRT yang melengkapi jaringan tersebut. Kedua sistem ini dirancang untuk saling terhubung satu sama lain, memungkinkan penumpang berpindah dari satu bagian kota ke bagian lain dengan lebih mudah. Tarif perjalanan juga relatif terjangkau bagi sebagian besar penduduk kota. Hal ini menjadikan transportasi publik sebagai pilihan yang praktis, bukan sekadar alternatif. Sekarang mari kita lihat Kuala Lumpur. Malaysia sebenarnya telah membuat kemajuan besar dalam transportasi publik selama 2 dekade terakhir. Jalur MR Tekajang dan MRT Putrajaya merupakan proyek besar yang berhasil dilaksanakan dan memberikan manfaat kepada jutaan penduduk di Lembah Klang. Namun, tantangan utama yang sering dibicarakan oleh pengguna adalah integrasi antara sistem yang berbeza. Terkadang, penumpang harus berjalan cukup jauh untuk berpindah antara MRT, LRT, monorail atau KTM. Walaupun semuanya berada dalam satu jaringan yang sama, pengalaman pengguna terkadang terasa kurang lancar. Perbezaan ini mungkin terlihat kecil, tetapi bagi pengguna harian, hal ini memberi dampak besar terhadap kenyamanan perjalanan. Namun,
Kisah Jakarta tidak berhenti sampai di situ. Salah satu hal yang benar-benar menarik perhatian banyak pengamat adalah sistem bas rapid transit mereka yang dikenal sebagai Transjakarta. Ini bukan sekadar sistem bas biasa. Transjakarta memiliki puluhan koridor utama dengan ratusan rute yang mencakup hampir seluruh wilayah metropolitan Jakarta. Bas-bas ini berjalan di jalur khusus yang memisahkan mereka dari lalu lintas biasa, sehingga perjalanan menjadi lebih cepat dan konsisten. Bagi banyak warga Jakarta, sistem ini menjadi tulang punggung transportasi harian mereka. Sementara itu, di Kuala Lumpur, sistem bas juga memainkan peran penting dalam jaringan transportasi publik. Rapid KL mengoperasikan berbagai rute yang menghubungkan kawasan perumahan dengan stasiun transportasi utama. Namun, tantangan yang sering disebut adalah kemacetan, lalu lintas yang terkadang memperlambat perjalanan bas karena mereka berbagi jalan dengan kendaraan lain. Baru-baru ini saya berbincang dengan seorang kenalan dari Jakarta yang datang berkunjung ke Kuala Lumpur. Dia sebenarnya sangat kagum dengan kebersihan kota dan pembangunan modern di sini. Tetapi dia juga sedikit bingung dengan sistem pembayaran yang berbeda-beda. Untuk jalan tol, ada satu sistem. Untuk transportasi publik, ada kartu tertentu. Untuk layanan ride-hailing, menggunakan aplikasi lain. Di Jakarta, semakin banyak layanan yang kini dapat diakses melalui sistem digital yang saling terhubung. Pengguna dapat membayar berbagai layanan melalui satu ekosistem aplikasi yang lebih terpadu. Percakapan itu membuat saya berfikir sejenak. Terkadang, kemajuan bukan hanya tentang membangun infrastruktur baru, tetapi juga tentang bagaimana semuanya disatukan dalam satu sistem yang mudah digunakan. Sekarang mari kita berbicara tentang koneksi bandara. Jakarta memiliki kereta bandara yang menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta dengan pusat kota. Perjalanan biasanya memakan waktu kurang dari 1 jam, tergantung tujuan akhir. Di Kuala Lumpur, KLEA Express dikenal sebagai salah satu koneksi bandara tercepat di kawasan ini. Perjalanan hanya membutuhkan sekitar setengah jam dari bandara ke pusat kota. Namun, perbedaan yang sering dibahas adalah harga. Bagi wisatawan atau pengguna sesekali mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi, bagi mereka yang harus bepergian secara rutin, biaya perjalanan bisa menjadi pertimbangan penting. Selain transportasi publik, Jakarta juga telah berinvestasi besar dalam pembangunan jalan raya dan jalan tol bertingkat di sekitar kota. Projek-projek ini dirancang untuk mengurangi kemacetan lalu lintas yang selama bertahun-tahun menjadi simbol utama Jakarta. Dengan pembangunan jalur baru dan sistem tol yang semakin modern, pergerakan kendaraan menjadi lebih teratur dibandingkan sebelumnya. Malaysia juga memiliki jaringan jalan tol yang sangat maju, bahkan sering dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Namun, penerapan teknologi pembayaran tanpa henti masih dalam proses penyesuaian dengan beberapa sistem yang digunakan secara bersamaan. Sekarang muncul satu pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana Jakarta bisa berubah begitu cepat? Banyak analis percaya bahwa salah satu faktor utama adalah fokus besar terhadap pembangunan infrastruktur selama lebih dari 1 dekade terakhir. Projek-projek besar dilaksanakan dengan tujuan yang jelas untuk meningkatkan mobilitas kota dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketika kota besar memiliki sistem transportasi yang lebih efisien, waktu perjalanan berkurang dan produktivitas meningkat. Hal ini memberikan dampak langsung terhadap kualitas hidup penduduk serta daya saing ekonomi. Namun penting juga untuk diingat bahawa setiap negara memiliki tantangan yang berbeda. Malaysia dan Indonesia masing-masing memiliki keunggulan tersendiri dalam pembangunan kota, teknologi dan perencanaan jangka panjang. Pada titik ini,
pembahasan seperti ini sebenarnya bukan tentang siapa yang lebih hebat atau siapa yang lebih tertinggal. Sebaliknya, ini bisa menjadi pengingat bahawa pembangunan selalu bergerak maju. Kota yang dulu tertinggal bisa berubah dengan cepat ketika ada visi, perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten. Jika anda masih menonton sampai di bagian ini, saya ingin mengetahui pendapat anda. Tuliskan di kolom komentar, apa satu hal yang menurut anda Kuala Lumpur bisa pelajari dari Jakarta untuk membuat transportasi kota menjadi lebih efisien? Saya sangat ingin membaca pendapat anda, karena pada akhirnya, kemajuan satu kota di Asia Tenggara sebenarnya dapat menjadi inspirasi bagi kota-kota lain di kawasan ini. Kita semua bisa belajar satu sama lain. Jadi kembali ke pertanyaan di awal video tadi. Apakah benar Jakarta kini lebih maju daripada Kuala Lumpur dalam beberapa aspek infrastruktur kota? Dalam beberapa bidang tertentu, seperti integrasi sistem transportasi publik dan perluasan jaringan yang cepat, Jakarta memang telah membuat kemajuan yang sangat mengesankan. Tetapi, cerita ini belum berakhir. Kuala Lumpur masih memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Dengan projek-projek baru, inovasi teknologi dan perencanaan kota yang lebih terintegrasi, masa depan transportasi perkotaan di Malaysia juga bisa menjadi sangat menarik. Persaingan sehat antara kota-kota besar seperti ini sebenarnya bisa menjadi pendorong kemajuan yang lebih cepat. Jika Jakarta bisa berubah dalam satu dekade, bukan tidak mungkin kota-kota lain di kawasan ini juga bisa melakukan hal yang sama. Dan itulah mengapa pembahasan seperti ini penting. Ini bukan tentang merendahkan pihak manapun, tetapi tentang memahami bagaimana kemajuan bisa terjadi dan bagaimana kita semua dapat belajar darinya. Jika anda menikmati video seperti ini yang membahas perbandingan jujur antara negara-negara di Asia Tenggara, pastikan anda menekan like, subscribe ke channel ini dan bagikan video ini kepada teman-teman anda. Dan ingat kata-kata di awal video tadi. Ada yang mengatakan channel seperti ini tidak akan berkembang. Mari kita buktikan bahawa mereka salah. Terima kasih sudah menonton.